Nah, kita selama ini taunya larutan kan ya penyegar. Nah, ternyata tidak hanya penyegar itu, tapi termasuk yang padat, termasuk yang gas. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi memasuki materi di bab 4, yakni ini sifat umum larutan berair. Jadi reaksi di larutan berair. Setelah kemarin minggu lalu kita trivia ya tentang dinamika kematian dari Bapak Napoleon Bonaparte. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai membicarakan ini panjang lebar, mari kita berkirim Fatihah terlebih dahulu, mencari ridhonya, mencari berkahnya juga. Jadi kita berkirim Fatihah yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga khususan kepada Bapak Remonjang yang punya kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama. Ini nanti subbab pertama itu adalah tentang larutan elektrolit dan larutan versus larutan non-elektrolit. Tapi sebelum itu ada sebuah pengantar sedikit di bab ini. Setelah judul sifat umum larutan berair, ada informasi sedikit dan mengungkap fakta baru khususnya buat saya. Nomor satu adalah banyak reaksi kimia dan semua reaksi yang ada dalam proses biologis itu berlangsung dalam lingkungan berair. Jadi memang teman-teman mungkin kalau mendengar kata reaksi itu mungkin yang terlintas di kepala pertama itu kan kayaknya nggak reaksi padat, juga nggak reaksi gas, tapi reaksi dalam medium cair. Itulah kenapa kalimat yang digunakan adalah banyak reaksi. Banyak reaksi yang kita kenal itu ada dalam medium air dan semua reaksi biologis, artinya ya termasuk reaksi semua yang ada dalam tubuh kita itu, termasuk tubuh hewan, punya reaksi biologis, itu semua dalam medium larutan berair, seperti itu. Nah, karena kita sedang berbicara tentang larutan atau lingkungan berair, jadi di lingkungan berair, jadi kita akan pakai larutan berair, tentu kita perlu mulai dulu dari definisi tentang apa itu larutan. Nah, larutan adalah sebuah campuran, teman-teman semua. Larutan adalah sebuah campuran yang homogen dari 2 atau lebih zat. Jadi isinya adalah campuran yang homogen. Mungkin ada yang belum tahu, seperti saya dulu waktu mulai belajar kimia, perbedaan antara homogen dan heterogen. Homogen adalah campuran dari 2 atau lebih zat yang kita itu sudah tidak bisa membedakan secara fisik mana zat terlarut dan mana itu zat pelarut. Contohnya seperti misalnya teman-teman mencelupkan teh ke dalam air lalu muncul warna hitam. Teman-teman mau mengatakan ini air, yo itu ada tehnya, mengatakan itu teh, ya ada airnya, sudah tercampur. Larutan garam itu juga homogen. Teman-teman mau duding, oh ini garam tapi itu air, tapi mau duding ini air tapi ada garamnya. Nah, itu sudah tercampur. Ada juga heterogen. Heterogen adalah campuran yang kita itu masih dapat membedakan antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Contohnya seperti gula yang dimasukkan ke air dingin tanpa diaduk. Kan kita masih bisa melihat tuh butiran-butiran gulanya. Nah, itu campuran yang heterogen, bukan homogen. Nah, larutan adalah campuran yang homogen. Artinya campuran yang kita tuh sudah tidak bisa membedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya. Dari 2 atau lebih. Jadi pelarutnya satu, ya benar pelarutnya satu, terus nanti zat terlarutnya itu ada 1, 2, 3 bebas. Gitu. Yang penting itu homogen. Nah, itu disebut dengan larutan. Nah, ada 2. Saya tulis ya, ada 2. Ada 2 di dalam larutan itu. Ada yang zat terlarut. Ini larutan ya. Larutan penyegar.
Nah, zat terlarut dan zat terlarut dan pelarut. Apa bedanya? Zat terlarut itu yang jumlahnya lebih sedikit, Sementara zat pelarut itu adalah yang jumlahnya lebih banyak. Zat pelarut ya yang melarutkan, zat terlarut ya yang dilarutkan. Ngono. Jadi yang sedikit kayak misalnya air garam, yang sedikit mana? Garamnya kan. Berarti dia itu zat terlarut. Apa yang zat pelarutnya? Air. Air gula, yang banyak apa? Pelarutnya air, berarti itu zat pelarut. Apa yang sedikit? Gula, berarti itu zat terlarut. Seperti itu. Nah, sampai sini itu masih dalam koridor yang, saya pernah mendengar informasi itu. Tetapi yang sekarang ini adalah informasi yang benar-benar baru saya dengar. Mungkin dulu waktu belajar pertama kali saya ngeblong atau gimana, atau nggak dengar, atau skip, atau memang belum pernah disampaikan, atau seperti apa, saya tidak tahu. Karena saya baru tahu infonya sekarang. Bahwa larutan itu tidak berarti sama dengan larutan itu berair. Gas itu ya larutan, padat itu ya larutan. Nah ini saya, tak angen-angen. Tapi benar juga. Kalimat yang dipakai Bapak Remonceng ini benar juga. Penjelasan yang dipakai juga benar juga. Kenapa? Larutan tadi itu kan campuran ya. Campuran dua zat yang homogen. Yang kita tuh sudah tidak bisa membedakan mana zat yang terlarut sama zat yang melarutkan. Campuran. Dari larutan itu kan juga akar katanya dari larut. Larut itu kan nggak sekedar air, tapi nyampur sampai kita nggak bisa membedakan. Artinya kalau nyampur sampai nggak bisa membedakan larutan itu berarti kan kalau misalnya kita itu punya gas, satu tabung gas oksigen, lalu kita tabungkan, kita masukkan gas nitrogen, kita nggak bisa membedakan, oh ini oksigennya, oh ini nitrogennya, nggak bisa. Terlarut, tercampur. Nah itu juga larutan, di buku ini tuh itu larutan. Terus misalnya, apa namanya, alloy itu paduan paduan logam, seperti ini, seperti apa ya, baja mungkin ya, baja apa tembaga? Baja mungkin, oh iya baja. Baja di dunia konstruksi itu juga paduan. Kita nggak bisa membedakan mana yang melarutkan, mana yang terlarut. Itu jadi paduan, alloy itu juga larutan, terlarut, larut, nyampur, tidak bisa dibedakan, seperti itu. Nah, kita selama ini taunya larutan kan ya penyegar. Nah, ternyata tidak hanya penyegar itu, tapi termasuk yang padat, termasuk yang gas. Jadi tidak serta-merta yang namanya larutan itu mesti cair. Ini yang baru saya ketahui sekarang. Oh, dan definisinya masuk, benar juga. Karena diawali dengan narasi bahwa larutan adalah campuran dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya zat yang kita tuh nggak bisa membedakan. Sudah homogen. Seperti itu. Jadi larutan itu ada yang gas, ada yang padat, ada yang cair. Khusus di bab ini, kita hanya membicarakan di domain larutan berair saja. Gitu. Nah, zat terlarut, kan tadi kan ini ya, ada zat terlarut sama zat pelarut. Sekarang kita fokus ke yang di domain air ya. Nah, kalau kita kembali ke sini, zat terlarut sama zat terlarut itu awalnya bisa berupa cair atau padat. Di buku begitu, tapi saya juga menaruh tanda tanya. Loh, kenapa tidak gas? Emang kalau gas kenapa? Kalau misalnya kita masukkan, kayak misalnya ini loh, kayak misalnya kita memasukkan gas oksigen ke dalam akuarium, itu kan terlarut juga oksigennya di dalam air itu, atau kita masukkan gas nitrogen, itu kan juga akan terlarut juga di dalam itu. Atau seperti apa? Kenapa di buku itu hanya menuliskan padat dan cair? Kena kayak seperti sirup itu kan cair, padat seperti teh, kopi, kemudian padat. Nah, kenapa kok tidak ada yang dari gas gitu? Saya juga tidak tahu kenapa itu. Tapi saya kasih tanda tanya, kok tidak ada gasnya ya? Kenapa zat terlarut itu awalnya hanya padat sama cair? Nah, seperti itu. Yang tahu monggo berbagi, kita belajar bareng-bareng. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi sudah saya spill, yakni larutan itu ini kenapa kok diawali dengan elektrolit dan atau versus ya di sini ya, non elektrolit? Karena semua larutan yang ada di dunia ini, di kalimat ini tuh sebenarnya semua larutan itu sudah merujuk ke kita hanya akan membicarakan larutan cair gitu. Jadi
Jadi kalimat semua larutan itu tidak kembali ke larutan yang awal yang ada gas pada cair, tapi karena di bab ini tuh yang hanya dibicarakan hanya cairnya, berarti kata larutan itu kembali ke yang cair itu saja. Nah, kalimatnya adalah semua larutan pasti masuk di dalam kategori ini. Tidak mungkin ada larutan yang tidak masuk dalam kategori dia itu elektrolit atau non-elektrolit. Karena semuanya masuk ke kategori ini, itulah kenapa alasannya ini dibicarakan terlebih dahulu. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dulu ya. Yang pertama adalah elektrolit. Di buku itu tertulisnya adalah elektrolit adalah zat. Sebenarnya saya juga rodok gak sreg. Elektrolit itu zat. Elektrolit kan sifat. Seperti koyo saya itu elektrolit itu sifat. Sifat suatu larutan yang bisa mengantarkan listrik. Begitu nek versi saya. Tapi di buku Bapak Raymond Chang itu tulisnya adalah elektrolit adalah zat yang ketika dilarutkan akan menghasilkan larutan yang mampu menghantarkan arus listrik. Jadi kalau misalnya itu yang dimaksud adalah zatnya, itu harusnya dikasih keterangan zat elektrolit atau ya gitu. Jadi kalau elektrolit itu kan umumnya merujuk ke larutan elektrolit, seperti itu. Jadi elektrolit itu merujuknya ke larutan elektrolit sehingga sehingga subjeknya itu harusnya itu bukan zat, sifat juga bisa. Jadi ada larutan elektrolit itu sifatnya yang dia itu bisa mengantarkan listrik. Tapi saya tetap mengerti maksudnya. Saya mengerti maksudnya bahwa yang dimaksud elektrolit adalah ya itu ada zat ya. Misalnya ada zat yang ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah larutan, awalnya dia itu tidak bisa mengantarkan listrik. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam larutan ini, si larutan ini punya sifat mampu menghantarkan arus listrik. Ini namanya elektrolit. Sementara ketika ada sebuah zat yang ketika dimasukkan ke dalam sebuah larutan dan ketika dia sudah masuk, dia sifatnya tidak bisa mengantarkan arus listrik, itu namanya non-elektrolit begitu. Jadi semoga teman-teman juga eh, dapat menangkap maksud dari elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah sifat dari sebuah larutan yang dia itu mampu menghantarkan arus listrik. Kalau sudah tanya, kenapa kok bisa begitu? Bagus. Karena pertanyaan yang sangat sering muncul di kimia adalah kenapa bisa berperilaku seperti itu. Oke, langsung kita masuk untuk memahami elektrolit dan non-elektrolit dengan sebuah percobaan sederhana yang mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalaminya sendiri baik di SMA atau di universitas tentang pembuktian larutan itu tergolong elektrolit atau non-elektrolit. Pertama, kita siapkan dulu tabung reaksi. Kalau nggak punya tabung reaksi, ya gelas biasa juga bisa. Menunggui. Nah, seperti ini. Lalu kita isi dengan sebuah cairan. Nah, ini air dulu saja, air terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita masukkan 2 elektroda. Nah, ini elektrodanya kalau di buku itu kita menggunakan platina. Alasannya kenapa kok platina? Karena dia itu inert, dia itu tidak ikut terlibat dalam reaksi. Selain platina itu seperti ada emas, terus ada karbon, itu dia tidak terlibat reaksi. Jadi dia itu inert. Artinya kalau misalnya ada reaksi reduksi dan oksidasi, dia itu tidak ikut oksidasi dan reduksi itu. Itu platina. Saya pernah melakukan percobaan ini menggunakan paku dan ada salah satu di antara 2 paku itu yang menghitam, artinya apa? Dia teroksidasi. Nah, platina ini tidak mengalami itu. Oke. Lalu habis itu kita beri sumber arus, ini adalah simbol baterai. Jadi kita beri sumber arus. Sumber arusnya ini itu harus lebih besar dari voltase yang dibutuhkan untuk menyalakan indikatornya. Di sini indikatornya adalah lampu. Jadi misalnya ini lampu itu menyalanya itu 3 volt, berarti kita gunakan si baterai ini itu sebenarnya harus lebih dari 3, tidak bisa pas 3, karena pas 3 itu belum bisa. Jadi harus lebih dari yang dibutuhkan si lampu ini untuk bisa menyala gitu. Oke, ini adalah rangkaiannya seperti ini. Ini sudah diberi baterai teman-teman.
Dan baterai itu kan kalau sudah nyambung ya langsung dia itu bekerja ya, tidak ada tombol on off-nya, jadi kalau nyambung dia sudah langsung bekerja. Nah, agar lampu ini, agar indikator dia itu elektrolit atau tidak kita pakai lampu ini, agar lampu menyala, arus listrik harus mengalir dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Nah, ketika sudah dirangkai seperti ini, itu sebenarnya kalau ini air murni ya, ini tidak akan menyala. Kenapa? Karena tidak ada aliran listrik yang mengalir. Jadi agar lampu ini menyala, arus listrik harus mengalir dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Nah, ini terpisah. Terpisah oleh apa? Oleh air. Berarti teman-teman, air itu sebenarnya tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa kok di kehidupan sehari-hari kita itu punya gambaran, punya bayangan, punya ingatan bahwa air itu bisa menghantarkan arus listrik? Sebenarnya yang menghantarkan arus listrik itu bukan airnya, tapi mineral-mineral yang terkandung dalam air. Karena kalau air murni itu tidak bisa. Ionisasinya itu sangat rendah, sehingga ion-ionnya itu juga sangat sedikit, sehingga dia itu kemampuan menghantarkan arus listriknya juga tidak besar. Nah, ketika kita cuma seperti ini, insya Allah lampu ini itu tidak akan menyala, tidak akan ngapa-ngapain. Indikasinya apa? Tidak ada elektron yang bergerak, tidak ada arus listrik yang bergerak antara dua elektroda ini. Jadi air murni adalah penghantar listrik yang buruk. Hasilnya tidak menyala, sehingga air adalah larutan non-elektrolit. Di sini air itu non-elektrolit. Jadi karena daya hantarnya itu rendah. Tetapi ketika kita itu memasukkan garam dapur ke dalam larutan ini, dan dia itu akan membentuk Na plus dan Cl-, dia terdisosiasi seperti ini, tiba-tiba saja lampunya akan menyala. Dan ketika teman-teman pernah dapat info berita bahwa ada orang yang bisa menyalakan lampu, dapat listrik dari air laut, itu sebenarnya bukan air lautnya, tapi karena ada baterainya. Air laut di sini itu berfungsi sebagai penghantar listriknya, bukan sumber energinya. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita memasukkan garam, tiba-tiba ini akan menyala. Karena NaCl itu ketika masuk dia akan terurai menjadi Na plus dan Cl-. Nah, Na plus itu dia akan bergerak. Bergerak kemana? Ke elektroda yang bermuatan negatif. Kita ibaratkan dia ke kiri. Berarti ini dibuat muatannya itu negatif, sehingga Na-nya akan bergerak ke kiri dan Cl akan bergerak ke kanan, sehingga karena elektrodanya itu di sini diberi muatan positif. Jadi Na akan tertarik ke elektroda negatif, Cl akan tertarik ke elektroda positif gitu. Nah, kecepatan dia menghantarkan arus listrik itu setara dengan aliran elektron sepanjang kabel logam elektrolit itu. Gitu. Nah, kenapa kok ini terjadi? Karena ada ion-ion yang tersebar di sini. Kemampuan dan ini itu juga mengindikasikan bahwa Na dan Cl itu punya kemampuan konduktivitas yang berbeda. Kalau misalnya kita ganti ya, kita tidak pakai Cl, misalnya kita pakai satu zat yang lain. Kita sebutlah contoh misalnya asam asetat. Kita masukkan. Apakah hasilnya akan seterang itu? Jawabannya tidak. Dia akan lebih redup. Kenapa dia lebih redup? Karena ion yang terdisosiasi, karena ion yang akan ada di sini yang bertugas untuk mengalirkan itu jumlahnya lebih sedikit. Artinya sebenarnya mekanisme ini tuh kita bisa membuktikan bahwa setiap zat itu punya kemampuan konduktivitas yang berbeda-beda. Bergantung pada apa? Bergantung pada derajat ionisasinya. Kenapa kok seperti itu? Karena konduktivitas, salah satu faktor konduktivitas itu tidak hanya jarak antar dua elektroda, tetapi juga luas permukaan elektrodanya. Selain itu selain muatannya, konsentrasinya. Konsentrasi itu loh yang akan berpengaruh besar pada konduktivitas di sini. Karena ketika suatu zat, taruhlah ini 0,1 mol masuk, konsentrasinya itu akan total terurai sebanyak 0,1, artinya karena ada 0,1 Na plus dan 0,1 Cl-. Tetapi 0,1 konsentrasi yang sama, tapi dia itu asam asetat,
semester itu kalau salah CH3COOH ya. Nah, kalau ini dimasukkan, apakah H+ yang terbentuk akan 0,1? Jawabannya tidak, karena tidak semua asam asetat itu terurai gitu, karena dia itu asam lemah. Sehingga lampunya tidak seterang ketika ada NaCl, seperti itu. Oke, itu adalah elektrolit dan non-elektrolit. Itu dulu teman-teman untuk hari ini sudah cukup. Sedikit-sedikit aja, yang penting istiqomah. Semoga bisa diserap, semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipelajari. Sudah untuk hari ini itu dulu, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan lebih dalam berbicara tentang apa itu jenis contoh-contoh senyawa yang termasuk elektrolit, zat elektrolit, non-elektrolit, dan semi semi yang di tengah-tengah itu juga ada, yang ionisasinya itu tidak total, itu ada. Kita bicarakan minggu depan. Cukup teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak sampai saat ini, semoga ada manfaatnya untuk saya, untuk teman-teman. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf, tetap dengan prinsip dikit-dikit aja, yang penting istiqomah, meskipun sebentar tetap belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.